Pernahkah kamu bertanya mengapa hidup terasa begitu berat, mengapa segalanya tampak menentangmu dan dunia seolah tidak peduli? Jika kamu pernah merasakannya, maka pesan ini ditujukan khusus untukmu, untuk hatimu yang lelah dan mencari harapan. Pernahkah kamu merasa tak terlihat, dikelilingi orang-orang namun tetap merasa lebih kesepian dari sebelumnya? Kamu bangun, menjalani tugasmu, tersenyum agar orang lain tidak khawatir. Tapi di dalam hatimu semuanya terasa hancur. Mungkin kamu merasa tidak ada yang benar-benar tahu perjuanganmu, usahamu, atau air mata yang kamu sembunyikan. Lalu kamu bertanya-tanya, adakah yang benar-benar peduli padaku? Atau, apakah Tuhan masih melihatku? Atau dia juga sudah melupakan? Saat rasa sakit mendalam dan keheningan menguasai, kita mulai percaya pada kebohongan bahwa kita benar-benar sendirian. Tapi dengarkan ini baik-baik, karena ini bisa mengubah segalanya. Tuhan melihatmu, bukan secara umum, tapi secara pribadi dan mendalam. Dalam Alkitab ada kisah tentang seorang wanita bernama Hagar yang diusir, dipermalukan, dan mengembara di padang gurun bersama anaknya. Ia kehausan, tak tahu arah, dan merasa tidak berarti. Hanya seorang budak asing di mata manusia, tapi berharga di mata Tuhan. Di saat itu, Tuhan memanggilnya, menghiburnya, menunjukkan jalan, dan memberinya harapan. Dan Hagar menyebut dia El Roy, Tuhan yang melihatku. Bayangkan itu, Tuhan yang menciptakan alam semesta melihatmu. Saat kamu diam, saat kamu menangis sendirian, saat hatimu hancur tapi kamu tersenyum. Berapa kali kamu menahan tangis karena merasa tak ada yang mengerti? Berapa kali kamu menyimpan mimpimu karena tak ada yang percaya padamu? Mungkin kamu merasa tidak ada yang melihat kelelahanmu, tapi Tuhan melihatnya. Mungkin kamu merasa hatimu kacau, tapi Tuhan memahaminya. Karena dia tidak hanya melihat penampilan luar, tapi dia melihat isi hatimu. Dan ya, dia peduli dengan setiap detail hidupmu. Aku tahu kadang Tuhan terasa diam, tapi diamnya Tuhan bukan berarti dia jauh. Justru saat itulah dia sangat dekat. Seperti seorang ibu yang mendekat dalam diam saat bayinya tidur, memperhatikan, menyelimuti, menjaga, bukan karena absen, tapi karena cinta. Demikian juga Tuhan, di saat kamu merasa dia menghilang, sebenarnya dia sedang memandangmu dengan kasih yang tak terbayangkan. Dan yang paling indah, Tuhan tidak hanya melihatmu, dia juga mengumpulkan setiap air matamu dan menghargainya seperti permata. Tertulis dalam Mazmur 56 ayat 8, Engkau menghitung keluh kesahku dan menaruh air mataku dalam kirbatmu. Setiap tetes air matamu berharga bagi Tuhan, tak satu pun sia-sia. Tak satu pun luput dari perhatiannya. Mereka semua tercatat, disimpan, dihormati, dijaga dengan penuh kasih oleh Tuhan, yang tidak pernah melepaskan pandangannya darimu. Selama 7 hari ke depan, sisihkan setidaknya 3 menit setiap hari untuk berbicara dengan Tuhan, tanpa bahasa indah, cukup dengan kejujuran. Kamu bisa bilang, Tuhan, aku lelah, aku nggak ngerti apa-apa, tapi aku mau percaya bahwa Engkau masih melihat aku. Jangan tunggu sampai merasa sesuatu. Cukup katakan saja, meski tanpa semangat, meski penuh keraguan, karena iman bukan berasal dari kekuatan. Iman lahir dari penyerahan diri. Dan saat kamu mulai melakukannya, kamu akan sadar bahwa meski keadaan belum berubah, hatimu mulai berubah. Karena saat kita tahu bahwa kita tidak lagi tak terlihat, kita bisa mulai bernapas lagi dan menemukan kekuatan baru untuk terus melangkah. Jangan menyerah hanya karena kamu pikir tak ada yang peduli. Jangan berhenti hanya karena merasa tidak diperhatikan. Karena seluruh surga peduli padamu. Itu bukan sekadar kalimat puitis, itu adalah kebenaran yang kekal dan tak berubah oleh waktu. Suatu hari nanti kamu akan menoleh ke belakang dan mengerti kenapa kamu harus melewati lembah ini dan kenapa kamu tetap berdiri sampai hari ini. Ketika semua orang mungkin mengabaikanmu, Tuhan tetap ada. Dia melihatmu, mengasihimu, dan menopangmu dalam keheningan. Dan karena itulah kamu masih berdiri. Karena Tuhan yang melihatmu adalah Tuhan yang juga mengangkatmu ketika kamu nyaris jatuh. Mungkin kamu bisa bertanya, kok kenapa aku harus mengalami semua ini? Kenapa beban ini begitu berat dan terasa begitu sepi? Mungkin kamu mulai merasa hidupmu tak lagi berarti, dan semua yang kamu hadapi selama ini terasa sia-sia. Tapi bagaimana jika itu justru membentukmu? Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 tertulis, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Segala sesuatu, bukan hanya kemenangan, bukan hanya sukacita,
tapi juga luka, penolakan, kehilangan, pengkhianatan, dan kesunyian. Seringkali kita merasa sedang dihancurkan, padahal sebenarnya kita sedang dibentuk, dan proses itu menyakitkan karena pertumbuhan selalu menyakitkan. Tapi rasa sakit hari ini bisa jadi jembatan menuju tujuan ilahi yang Tuhan siapkan bagimu, karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaanmu. Setiap air mata, kegagalan, dan keterpurukan bisa berubah menjadi alat pemulihan, kekuatan, dan hikmat. Tidak hanya untukmu, tapi juga untuk orang lain. Bayangkan kalau kisahmu suatu hari menjadi kesaksian yang memberi harapan bagi seseorang yang sedang melalui lembah yang sama seperti kamu dulu. Kamu tahu Lauren Daigle? Hari ini dia salah satu penyanyi rohani paling terkenal, tapi dulu dia hidup dalam bayang-bayang penolakan dan sakit. Penyakit sempat mengancam suaranya, anugerah yang Tuhan berikan padanya, dia hampir menyerah, tapi di tengah keheningan itulah Tuhan berbicara. Lagu-lagu yang kini menyentuh jutaan hati lahir dari tangisannya. Dia bernyanyi dengan hati yang remuk, dan dari situlah kejujuran menyentuh dunia. Kalau Tuhan bisa melakukan itu dalam hidupnya, Tuhan juga bisa melakukan hal yang luar biasa dalam hidupmu. Tetap percaya dan jangan berhenti berharap. Saat kamu menyerahkan lukamu kepada Tuhan, rasa sakit itu bukan hanya penderitaan, tapi menjadi benih harapan yang akan tumbuh dan mekar. Mungkin hari ini kamu merasa sangat tersesat, seolah hidup kehilangan arah, tanpa warna dan tanpa suara. Namun di dalam hatimu masih ada suara kecil yang terus berbisik pelan, "Jangan menyerah sekarang, ini belum berakhir." Suara itu adalah Tuhan, dan Dia ingin memakai kamu apa adanya, dengan luka, dengan ragu, dengan masa lalumu. Kamu tidak harus sempurna untuk memiliki tujuan, justru dalam ketidaksempurnaanmu Tuhan menunjukkan kesempurnaannya. Jika kamu belum bisa memahami semua yang sedang terjadi sekarang, tidak apa-apa. Kadang kita baru mengerti setelah semuanya berlalu. Akan datang waktunya ketika kamu menoleh ke belakang dan menyadari bahwa masa ini membentukmu menjadi lebih kuat. Apa yang dulu kamu kira adalah akhir, ternyata adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Tuhan ahli dalam mengubah kisah. Dia menjadikan tangisan menjadi tarian, duka menjadi kekuatan, dan kegagalan menjadi kesaksian. Dia menyatukan kepingan-kepingan hidupmu dan menciptakan sesuatu yang baru. Bukan seperti dulu, tetapi lebih kuat dan lebih dalam. Aku menantangmu. Selama 14 hari ke depan, luangkan beberapa menit untuk menulis isi hatimu. Tuliskan apa yang kamu rasakan, pergumulanmu, ketakutanmu, dan juga harapanmu, bahkan jika imannya hanya sebesar biji sesawi. Kamu tidak harus menunjukkan tulisan itu pada siapapun, tapi catatlah. Karena bisa jadi itu akan menjadi kesaksian hidupmu kelak. Kamu akan keluar dari musim ini lebih kuat, lebih bijaksana, lebih peka terhadap penderitaan orang lain, dan lebih mengenal kuasa Tuhan. Suatu hari nanti, kamu akan bertemu seseorang yang sedang mengalami hal yang sama, dan kamu bisa berkata, "Aku pernah di posisimu, aku berhasil, kamu juga bisa." Dan saat itu tiba, kamu akan mengerti mengapa kamu harus melewati semuanya. Rasa sakitmu akan menjadi jawaban doa bagi orang lain. Penderitaanmu akan menjadi saluran kesembuhan. Jadi, tolong, jangan menyerah sekarang, kamu sedang dalam proses. Dan proses tidak berlangsung selamanya. Apa yang Tuhan mulai dalam dirimu, Dia pasti akan selesaikan sampai tuntas. Apa yang hari ini tampak seperti kekacauan, akan berubah menjadi tujuan. Tapi untuk itu, kamu harus terus melangkah. Kadang hidup menghancurkan kita secara tiba-tiba, melalui kejadian tak terduga, kata-kata yang melukai, atau kehilangan yang menyayat. Segala sesuatu yang dulu terasa pasti bisa runtuh di hadapan kita. Dan yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa sakit yang mendalam. Dan dalam diam itu, muncul pikiran yang terus menghantui. Aku tidak akan sanggup melewati ini. Tapi di balik setiap luka, ada kekuatan yang sedang dibentuk dalam diam. Sebuah kedewasaan yang sedang dipahat secara tak terlihat. Masa depanmu sedang dipersiapkan melalui hal-hal yang saat ini membuatmu terhenti. Tuhan tidak pernah diam. Tahukah kamu apa yang Tuhan katakan kepada Rasul Paulus saat ia memohon agar penderitaannya disingkirkan? Tetapi kasih karuniaku cukup bagimu, sebab kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan. Itu tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Artinya, ketika kamu lemah, rapuh dan hancur, di sanalah Tuhan paling bebas bekerja, karena ruangnya terbuka sepenuhnya. Mungkin hari ini kamu merasa lumpuh oleh kesedihan yang mendalam, kecemasan yang menghimpit, rasa bersalah yang membayangi, atau ketakutan
yang tak bisa kamu jelaskan. Dan jika kamu jujur pada dirimu sendiri, mungkin kamu pernah berpikir untuk menyerah pada impian, hubungan, bahkan kehidupan itu sendiri. Tapi coba renungkan ini. Berapa kali kamu merasa tak sanggup lagi, namun kamu masih berdiri sampai hari ini? Berapa kali kamu pikir semuanya sudah berakhir, tapi entah bagaimana kamu tetap melangkah ke depan? Jika kamu bisa sampai sejauh ini, itu berarti ada sesuatu dalam dirimu yang belum menyerah. Meskipun terluka, meskipun lelah, tapi masih hidup. Dan itu bukti bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dan lebih dari itu, Tuhan tidak membawamu sejauh ini untuk meninggalkanmu. Dia tidak membiarkan penderitaanmu sia-sia. Dia menjadikan kelemahan sebagai senjata, kegagalan sebagai pelajaran, batasan sebagai kemenangan. Lihat kisah Nick Vujicic. Ia lahir tanpa tangan dan kaki. Sejak kecil mengalami perundungan, penolakan, dan penghinaan yang menyakitkan. Bahkan ia pernah mencoba mengakhiri hidupnya. Dan siapa yang bisa menyalahkannya, hidup dengan keterbatasan fisik dan emosional seperti itu. Namun Nick menemukan tujuan yang lebih besar dari rasa sakitnya di dalam Tuhan dan memilih untuk hidup dipimpin oleh iman, bukan dibatasi oleh keadaan. Sekarang ia menjadi salah satu pembicara paling berpengaruh di dunia, menikah, memiliki anak, dan menginspirasi jutaan orang untuk tidak menyerah. Semuanya terjadi karena suatu hari ia memilih untuk terus melangkah, meski segala hal di sekitarnya menyuruhnya untuk berhenti. Dan sekarang aku kembali padamu. Apakah kamu mendefinisikan dirimu dari kekuranganmu, dari kegagalanmu, dari apa yang telah hilang? Ya, mungkin kamu berkata, aku sudah tidak punya kekuatan lagi. Dan aku katakan, itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu hanya perlu terus berjalan, karena kekuatan yang menopangmu bukan dari dirimu, tapi dari kasih karunia Tuhan. Dan itu cukup. Iman bukanlah ketiadaan kelemahan. Iman adalah memilih untuk maju meski lemah, bangkit meski ragu, percaya meski takut. Aku ingin menantangmu, selama 30 hari ke depan, setiap pagi ucapkan dengan mulutmu, meskipun dengan suara gemetar, aku kuat karena Tuhan kekuatanku. Aku bisa karena Dia menopangku. Tulis kalimat ini di selembar kertas, tempelkan di cermin, di pintu, atau di dinding. Ucapkan setiap hari. Karena semakin sering kamu mengucapkan kebenaran itu, semakin dalam kebenaran itu akan tinggal dalam hatimu dan mengubah hidupmu. Dan jika di tengah perjalanan ini kamu gagal, tidak apa-apa juga. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, Dia hanya menginginkan penyerahan. Dia tidak menuntut kamu berlari cepat, Dia hanya ingin kamu tidak berhenti. Pernahkah kamu melihat bagaimana akar pohon tumbuh dalam kegelapan, diam, dalam, tanpa sorotan, tanpa pujian? Di tempat tersembunyi itulah kekuatan dibangun. Dan saat badai datang, hanya pohon dengan akar yang dalam yang akan tetap berdiri. Mungkin apa yang kamu hadapi hari ini sedang memperdalam akarmu, meski tidak terlihat, meski tak ada yang mengerti, Tuhan tahu. Dan suatu saat nanti, tanpa kamu sadari, sesuatu dalam dirimu akan mekar, bukan karena sakitnya hilang, tapi karena kamu belajar tumbuh bersamanya. Jadi, jangan berhenti sekarang. Kamu sedang melewati sebuah proses yang akan menjadikanmu tak tergoyahkan. Suatu hari nanti, orang akan memandangmu dan berkata, aku tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan, tapi dia berhasil. Dia telah melewati begitu banyak hal, tapi tetap menang. Dan kamu akan menjawab dengan senyuman dan mata berlinang, itu semua karena Tuhan. Dia menopangku saat aku merasa tidak sanggup lagi. Dan percayalah, hari itu akan tiba. Banyak orang menyerah hanya beberapa detik sebelum keajaiban datang. Mereka menyerah saat berkat sudah hampir tiba, menyerah di babak terakhir dari penderitaan. Dan yang paling menyakitkan adalah mereka tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika mereka bertahan sedikit lebih lama. Pernahkah kamu merasa semuanya tampak gelap? Doa-doamu seperti tidak terdengar. Seakan Tuhan diam, justru di saat seperti itu. Saat paling sunyi dan gelap, sesuatu sedang dipersiapkan di balik layar. Itulah mengapa musuh berbisik begitu keras. Akhiri saja semuanya, karena dia tahu langit hampir terbuka atas hidupmu. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 18 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, dan tidak ada hasil pada pohon anggur, sekalipun hasil zaitun mengecewakan, namun aku akan bersukacita dalam Tuhan. Seolah sang nabi berkata, saat semuanya gagal, aku tetap memilih percaya. Bisakah kamu berkata begitu hari ini? Bisakah kamu punya iman walau tidak ada tanda perubahan?
Mungkin kamu berada di titik di mana semua terasa sia-sia. Kamu berdoa, tapi tidak ada jawaban. Kamu mencoba, tapi gagal. Kamu berusaha, tapi merasa terus mengulang dari awal. Dan hatimu bertanya, untuk apa aku terus melanjutkan ini semua? Tapi dengarlah baik-baik. Benih selalu mulai tumbuh dalam kegelapan. Ia butuh tanah menutupinya, keheningan mengelilinginya. Apa yang terlihat seperti akhir, bisa jadi adalah awal dari sebuah pertumbuhan luar biasa. Begitulah cara Tuhan bekerja. Meskipun kamu tidak melihat apapun, itu bukan berarti tidak ada yang sedang terjadi. Tuhan bekerja dalam hal yang tak terlihat. Dia menyusun segalanya diam-diam, membuka jalan di balik tembok. Tetapi semua terjadi menurut waktunya. Dan waktunya hampir tidak pernah sama dengan waktumu. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan pohon anggur? Ia butuh waktu bertahun-tahun untuk berbuah. Sementara pohon lain tumbuh cepat dan berbunga, anggur tampak diam tak bergerak. Namun ketika ia mulai berbuah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Rasa, kekuatan, kelimpahan dibentuk dari proses panjang. Mungkinkah apa yang kamu alami sekarang adalah musim menunggu? Musim pengakaran untuk kekuatan yang lebih besar nanti. Thomas Edison gagal lebih dari 1000 kali sebelum berhasil menciptakan lampu pijar. Saat ditanya bagaimana rasanya gagal sebanyak itu, ia menjawab, "Aku tidak gagal, aku menemukan 1000 cara yang tidak berhasil." Bagaimana jika ia menyerah di percobaan ke-999? Mungkin dunia masih berada dalam kegelapan. Dan kamu, berapa kali lagi kamu sanggup mencoba? Berapa hari lagi kamu bisa bertahan? Nyatanya, kamu sudah melewati begitu banyak. Mengapa berhenti sekarang? Banyak orang menyesal karena menyerah terlalu cepat, mengubur mimpi yang hampir menjadi nyata. Mereka membiarkan rasa takut lebih keras daripada suara iman. Tapi kamu tidak harus seperti mereka. Kamu lebih dekat dari yang kamu pikirkan. Dan aku tahu menunggu itu tidak mudah dan seringkali menyakitkan. Tapi keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah berdusta adalah kekuatanmu selama masa penantian ini. Ia berjanji akan menyertaimu sampai akhir dan bahwa setiap orang yang berharap kepadanya tidak akan dipermalukan. Janjinya tidak pernah gagal. Tuhan selalu menepati setiap kata yang telah ia ucapkan. Karena itu aku ingin menantangmu. Selama 21 hari ke depan, sebelum tidur, ambillah waktu sejenak. Pejamkan mata dan katakan dengan tulus, Tuhan, aku memilih untuk percaya, meskipun aku tidak melihat atau mengerti. Aku percaya pada waktumu, karena aku tahu engkau tidak pernah terlambat atau salah. Tidak peduli seburuk apa harimu, jadikan ini kebiasaanmu, dan kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam hatimu. Imanmu akan bertumbuh, ketakutanmu akan berkurang, dan harapan akan menyala kembali dengan kekuatan baru. Karena saat kita belajar menunggu Tuhan, sebenarnya kita sudah mulai menang bahkan sebelum jawaban itu datang. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semuanya telah berakhir. Tuhan adalah ahli dalam membangkitkan kembali kisah yang mati. Ia membangkitkan Lazarus saat semua harapan sudah hilang. Ia membangkitkan mimpi dan rencana, dan ia bisa melakukannya dalam hidupmu. Kamu akan mengalami hal-hal yang belum pernah kamu bayangkan. Dan suatu hari kamu akan tersenyum atas hal-hal yang dulu membuatmu menangis. Waktu inti akan menjadi titik balik dalam hidupmu. Tapi untuk itu, kamu harus bangkit meskipun lemah dan penuh keraguan. Karena siapapun yang memilih untuk percaya tanpa melihat akan selalu mengalami hal-hal yang tampaknya mustahil.